Untuk melakukan praktikum uji serat yang akan kita lakukan adalah uji serat pembakaran, higrokopis, minyak zaitun, dan tinta. Untuk bahannya, pada pembakaran yang kita butuhkan adalah korek api, dan untuk higrokopis adalah segelas air putih dan spidol. Untuk minyak zaitun dan tinta, kita butuhkan adalah minyak zaitun dan tinta. Untuk tinta opsional ya, jadi kita bisa pakai tinta pena ataupun sebagainya. Oke, mari kita mulai. Pertama, untuk pembakaran, kita siapkan korek api, lalu kain. Kain yang saya coba ini pertama adalah kain katun. Bagaimanakah reaksinya? Pada kain katun ini, terlihat sekali bahwa apinya merembet sangat cepat. Untuk nyala apinya cukup besar, serta baunya seperti bau kertas terbakar. Dan yang kedua adalah kain linen. Mari kita lihat. Dan bisa kita lihat bahwa api yang merembet jauh lebih besar daripada kain katun tadi. Baunya seperti bau kayu bakar. Untuk cakupan rembetannya cukup luas. Yang ketiga adalah kain sutra. Coba kita lihat. Bisa kita lihat bahwa kain sutra ini cukup sulit untuk dibakar. Apinya selalu mati jika dibakar pada kain tersebut. Untuk baunya sendiri seperti setrika gosong, dan daerah cakupan pembakarannya pun sedikit. Yang keempat adalah kain wol. Mari kita lihat. Rembetannya cukup kecil namun masih bertahan untuk apinya sendiri. Untuk baunya sendiri juga terbau hangus seperti setrika gosong. Yang kelima adalah kain polyester. Coba kita lihat. Untuk apinya stabil. Rembetannya cukup tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk baunya seperti karet terbakar. Yang kedua adalah uji higroskopis. Pertama, kita tandai terlebih dahulu cakupan airnya. Kain pertama yang akan saya coba adalah kain wol. Saya akan mencoba merendam selama 5 menit untuk semua bagian kain. Setelah 5 menit, saya akan angkat kain tersebut. Dan terlihat perbedaannya sebelum dan sesudah kain tersebut direndam. Saya akan ukur berapa sentikah atau berapa milikah perbedaannya. Dapat terlihat bahwa perbedaannya adalah setengah senti. Untuk percobaan kedua, saya akan menggunakan kain sutra. Saya akan mendiamkan selama 5 menit juga. Setelah 5 menit, saya akan angkat. Dan ternyata tidak ada sedikit pun kekurangan air tersebut. Mungkin ada setengah mili mungkin. Karena juga kainnya yang tipis, kain tersebut tidak mudah menyerap. Yang ketiga, saya akan mencoba kain linen.
saya akan diamkan juga selama 5 menit. Sudah 5 menit, saya akan angkat. Setelah saya lihat dan saya ukur, perbedaannya itu hanya 2 mm. Yang ketiga adalah bahan polyester. Saya juga akan menunggunya selama 5 menit. Dan saya akan angkat. Dan bisa dilihat perbedaannya adalah 7 mm. Dan yang kelima adalah kain katun. Saya juga akan menunggunya selama 5 menit. Setelah saya angkat, saya akan mengukur. Untuk perbedaannya adalah 4 mm. Berikut adalah uji minyak zaitun dan tinta. Uji tinta dan minyak zaitun hanya digunakan untuk bahan katun dan linen karena berfungsi untuk membedakan antara keduanya. Apakah tergolong katun atau linen karena sifatnya hampir bersamaan sebab berasal dari serat tumbuhan. Pertama, saya teteskan pada kain katun. Untuk yang saya teteskan ini adalah tinta. Bisa terlihat belum terjadi apa-apa. Kali ini saya akan menambahkan minyak zaitun. Dan terlihat pada kain linen tintanya menyebar luas. Sedangkan pada katun masih pada posisi yang sama. Dan saya akan zoom. Inilah yang membedakan antara katun dan linen. Terlihat pada tintanya. Setelah beberapa menit, ternyata pada katun mulai menyebar luas. Namun, dapat dibuktikan juga kalau di bahan linen itu lebih cepat menyebarnya dibanding dengan katun. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jika ada salah-salah dalam meraktekkan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.